Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit masih tetap pola yang sama, pola yang diinginkan oleh subscriber kita, menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Laskar Ngarit hari ini saya akan membahas 5 pertanyaan. Apa saja kelimanya, yaitu dok, bagaimanakah cara menghitung kebuntingan sapi? Yang kedua, pedet usia bulan, nafsu menyusunya berkurang, mohon solusinya. Yang ketiga, sapi habis broyong, sudah disuntik 4 kali, tidak boleh, adakah obat yang lebih manjur? Yang keempat, sapi tidak mau minum, mohon solusinya. Dan yang kelima adalah sapi setelah di IB 20 hari keluar lendir sedikit, tetapi setelah itu tidak keluar, apakah IB-nya berhasil? Siap, Laskar Ngarit, sebelum kita bahas satu persatu, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video ini. Oke, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah bertahan. Saya akan menjawab satu persatu. WA-mu, WA-ku bertanya, bagaimana cara menghitung kebuntingan sapi? Semisal sapi di IB tanggal 10 April, kapankah jadwal lahirnya? Siap, 10 April, anggap 10 April 2021. Oke, deal? Oke, deal. April, tidak usah dihitung. April, dihitung tiap tanggal 10, paling gampang. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, 9 bulan. Jadi ketika sapi dikawinkan 10 April 2021, maka sapi jadwal melahirkannya ada di bulan Januari 2022 antara tanggal 20 sampai lebih. Jadi sapi itu bunting atau mengandung anak itu antara 278 atau 272 bisa maju sampai 298 hari, Laskar Ngarit. Bagaimana cara menghitungnya? Tanggal IB itu tidak hitung. Dihitungnya adalah bulan depannya, dihitung 30 hari paling gampang. Siap? Simple, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, Laskar Ngarit. Agus Rianto, pedet usia 2 bulan, nafsu menyusunya turun. Bagaimana solusinya? Oke, pedet usia 2 bulan, kita harus mengevaluasi 2. Yang pertama adalah evaluasi induk. Apakah induk produksi susunya turun? Oke. Apakah induk mulai tidak mau disusu sehingga memicu masalah? Oke. Apakah induk ambingnya mengalami mastitis, Laskar Ngarit, atau radang dan infeksi pada ambing, ya? Terus apakah induk kondisinya semakin kurus sehingga kualitas susunya ini buruk? Bila 4 masalah ini muncul, maka yang harus kita evaluasi dan kita eksekusi adalah induknya. Bila tidak keluar karena nutrisinya buruk, diperbaiki. Bila seandainya dia sakit mastitis dan tidak mau karena kesakitan, harus diobati. Simple. Ketika yang bermasalah adalah pedetnya, kalau usia 2 bulan itu jarang banget disebabkan oleh tidak bersihnya ketuban atau infeksi tali pusar. Karena biasanya kalau infeksi saluran pernafasan karena air ketuban nggak bersih, 2 minggu mati. Oke, kalau ada infeksi dari tali pusar 3 minggu mati biasanya, Laskar Ngarit. Tapi kok ini sudah sampai 2 bulan? Yang kita evaluasi adalah apakah si pedet ini ada investasi cacing. Usia 2 bulan itu sudah boleh diberikan obat cacing. Tetapi yang harus kita ingat, obat cacing memiliki efek samping menyebabkan diare. Laskar Ngarit. Jadi saran konkret biar aman, jenengan panggil dokter yang berpengalaman. Oke, minta diperiksa,
minta diberikan solusi di sana. Tetapi paling tidak saya memberikan 2 clue. Yang pertama, evaluasi indukkah yang bermasalah. Yang kedua, evaluasi pedet yang bermasalah. Siap Laskar Hadir. Yang ketiga, dari Musdiah, sapi habis broyong, sudah disuntik 4 kali belum pulih. Apakah normal? Apakah ada obat yang lebih manjur? Musdiah, apakah sapinya jenengan ini broyong uterus setelah melahirkan atau broyong vagina pada saat bunting? Bila broyong vagina pada saat bunting, tidak akan ngefek ketika disuntik. Suntikan hanya berfungsi untuk memperkuat kebuntingan saja, memberikan multivitamin biar tidak drop, itu saja. Tapi tidak menyelesaikan broyong vagina. Oke, maka yang harus jenengan lakukan adalah jenengan bisa simak di video saya ini. Di situ dibahas tentang penanganan sapi broyong vagina. Tetapi bila yang dimaksud Mbak Musdiah atau Mas Musdiah ini adalah broyong uterus dan tidak pulihnya ini adalah tidak birahi, ini kompleks. Ketika sudah broyong banyak, di situ sudah ada perlukaan, sudah ada bakteri, sudah ada komplikasi, Laskar Ngarit, maka 4 kali injeksi kok belum pulih, belum birahi, maka jenengan harus memastikan komunikasi ulanglah sama dokter. Dok, kok seperti ini gitu ya. Artinya tetap yang tahu kondisi adalah dokter yang di sana, Laskar Ngarit. Oke. Pertanyaan yang keempat, David Sasaks bertanya, sapi tidak mau minum, apakah solusinya? Sapi tidak mau minum, apakah solusinya? Yang pertama, apakah sapi ini baru? Bila sapi ini baru, maka wajar masa adaptasi. Oke, apakah sapi ini lama? Bila sapi ini lama dan sebelumnya mau minum, kok sekarang tidak mau minum? Ada kemungkinan dia masa awal dari sebuah penyakit. Oke, Laskar Ngarit. Jadi, bila andaikan toh dia baru atau dia kondisi sehat tiba-tiba tidak mau minum, maka solusinya adalah memberikan garam. Garam itu disuka sapi. Garam itu merangsang sapi untuk menjilat dan untuk memakan. Bahkan bila dicemplungke ke air minum, dia merangsang sapi untuk minum. Itu solusi yang diberikan. Beberapa teman memberikan saran ketika mau mengajari sapi minum, mengajari sapi makan comboran, maka diberikan garam di situ. Mineral blok itu bahan dasarnya adalah kapur putih dan semen putih dan garam, Laskar Ngarit, dengan beberapa tambahan multivitamin dan mineral tentunya. Oke, jadi David Sasak solusinya adalah berikan garam. Itu yang bisa dicoba. Atau kalau enggak, layukan sehingga kadar air yang masuk ke tubuh itu berkurang dan si sapi kehausan, lalu disiapkan air minum plus garam itu tadi. Oke. Pertanyaan yang kelima, Jaya Pea. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, sapi saya habis kawin sudah 20 hari kemarin. Malam keluar lendir dikit kental. Tapi tadi pagi sampai sekarang gak keluar lagi. Itu tanda birahi apa gimana dok? Belum tahu. Jadi ketika 20 hari yang lalu dikawin, lalu dapat 20 hari kok birahi, bisa jadi ini masa pre-estrus, Laskar Ngarit, mau birahi lagi, tetapi belum puncak. Oke, tapi bisa jadi juga tidak. Tetapi biasanya kalau itu cervical plaque atau lendir yang keluar dari uterus atau dari cervix ya, untuk menutupi cervix, bukan uterus ya, itu bisa untuk mencegah masuknya bakteri, itu biasanya di atas 3 bulan. Jadi yang harus dilakukan Jaya PA adalah memantau apakah 21 hari ke depan lagi muncul gejala yang sama. Jadi seandainya memang ternyata setiap 21 hari muncul gejala birahi, ya dapat 90 hari, saran saya tolong diperiksakan saja ke dokter. Karena bisa memang birahi atau malah bisa bunting. Siap Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sudah terjawab 8 pertanyaan dari Laskar Ngarit. Semoga bisa membantu menambah informasi dan edukasi untuk kita semua. Peternak maju, Indonesia jaya. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras. Tetap semangat.